wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Makruf. Saya berasal dari kelas M1C NPM 22100. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah munculnya ilmu ekonomi mikro dan makro. Ilmu ekonomi lahir karena adanya kelangkaan, di mana kebutuhan tidak dapat dicukupi oleh sumber daya yang ada. Upaya untuk memenuhi kelangkaan tersebut mendorong munculnya benturan kepentingan antara pelakunya. Hal ini karena pada dasarnya manusia itu serakah, ingin memiliki lebih dari yang lain atau dalam bahasa ekonomi disebut profit. Para pelaku ekonomi, entah itu individu, perusahaan, maupun pemerintah, pada prinsipnya menginginkan hal yang sama, yaitu keuntungan. Nama dan jenis keuntungan ini kemudian dibedakan menjadi gaji atau upah, bunga, dividen, sewa, dan pajak sesuai dengan pelaku yang memperolehnya. Pertarungan atau perilaku. Pelaku-pelaku dalam upaya mencukupi kelangkaan yang ada dan profit yang ingin didapatkan serta mempengaruhi masing-masing adalah tema yang dipelajari oleh ilmu ekonomi. Kemudian pada perkembangan kita mengenal pembedaan ekonomi mikro dan makro. Pembedaan ini didasarkan pada penekanan tema pembahasan oleh para pakar ekonomi. Kemudian ilmu ekonomi mikro menekankan analisisnya pada perilaku individu seperti perusahaan atau produsen, tenaga kerja, dan konsumen dalam konteks yang lebih terbatas atau industri. Sedangkan kelompok ekonomi makro fokusnya adalah bagaimana perilaku para agen ekonomi dalam konteks agregat atau keseluruhan. Hal lain yang membedakan kedua teori ini adalah penggunaan asumsi-asumsi. Teori ekonomi mikro atau teori ekonomi klasik memiliki asumsi bahwa struktur pasar merupakan persaingan sempurna, informasi bersifat sempurna dan simetris. Input dan output adalah homogen para pelaku ekonomi bersifat rasional dan bertujuan memaksimumkan keuntungan. Kemudian teori ini juga berasumsi bahwa proses penyesuaian lewat mekanisme pasar dapat tercapai seketika itu juga, serta uang hanya berfungsi sebagai alat transaksi. Teori klasik menekankan masalah ekonomi pada sisi penawaran saja. Paham klasik ini dipelopori oleh Adam Smith pada tahun 1723 sampai dengan tahun 1790 melalui bukunya yaitu An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations pada tahun 1776 yang diikuti oleh beberapa ekonom antara lain Jeff Baptist Say pada tahun 1767 sampai tahun 1832. Melalui bukunya An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations pada tahun 1776 yang diikuti oleh beberapa ekonom antara lain Jean Baptist Say pada tahun 1767 sampai tahun 1832 yang dikenal dengan Say's Law, Supply creates its own demand. Dalam bukunya A Treatise on Political Economy pada tahun 1803 hingga ekonom A.C. Pigu tahun 1877 sampai dengan 1959. Sementara itu teori ekonomi makro lahir sebagai kritik terhadap teori ekonomi klasik akibat terjadinya great dipelopori oleh John Maynard Keynes, seorang ekonom Inggris melalui bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money pada tahun 1936. Kaum Keynesian berpandangan bahwa struktur pasar cenderung monopolistik, informasi tidak sempurna dan asimetris. Sementara itu input dan output yang dipertukarkan juga heterogen. Uang pun tidak hanya dipandang sebagai alat transaksi belaka, namun juga sebagai penyimpan nilai yang memungkinkan uang digunakan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan melalui tindakan spekulasi. Dari asumsi-asumsi ini, Keynesian berpendapat bahwa peranan pemerintah dibutuhkan dalam mengelola perekonomian melalui instrumen dan kebijakan fiskal dan moneter. Berdasarkan pemahamannya, maka cara paling ampuh untuk melihat apakah sebuah model ekonomi merupakan model klasik atau model Keynesian dapat dilihat dari asumsi yang digunakan oleh model tersebut terhadap pasar dan uang. Bila pasar diasumsi berstruktur persaingan sempurna sehingga intervensi pemerintah hampir tidak dibutuhkan dan uang bersifat netral, maka dapat disimpulkan model tersebut adalah model klasik. Sebaliknya, bila pasar dapat diasumsikan berstruktur bukan persaingan sempurna, uang tidak netral dan campur tangan pemerintah dibutuhkan dalam perekonomian, maka model tersebut adalah model Keynesian.
Sekian penjelasan tentang ilmu ekonomi mikro dan makro dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.